Salam buat sahabat semuanya, semoga di hari Ahad berkah ini Allah memberikan kemudahan dan kesehatan bagi kita semuanya. Berikut ini kami bagikan ada seorang pendeta bernama Paulus Edi Prayitno. Ia memberikan penjelasan dengan berkas surah Al-Ikhlas, sadarkan hati dan memeluk Islam. Bagaimana kisahnya? Ikuti petunjuk berikut ini. Tolong menjadi saksi, saya mau bersyahadat. Kalimat ini yang ia sampaikan kepada rekannya saat mau masuk Islam. Hidayah dapat datang dengan melalui berbagai jalan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu pernah dirasakan oleh seorang mualaf, Paulus Edi Prayitno. Kepada Republika, sosok yang akrab disapa Pak Edi itu menuturkan pengalamannya dalam menemukan Islam. Sebelum tumbuh dewasa, ia telah melalui masa kecil yang sulit dan tidak mudah. Berbeda dengan anak-anak lain pada umumnya, Edi kecil telah merasakan getirnya kehidupan. Waktu itu, dirinya sudah ditinggal setelah kematian ayahanda tercinta. Bapaknya itu meninggal setelah berjuang melawan penyakit. Sepeninggalan mendiang, ibunda Edi mesti menjadi tulang punggung keluarga. Akan tetapi, dari hari ke hari pekerjaan kian susah didapati. Karena ibunya nirpenghasilan, Edi kecil pun diasuh oleh pamannya yang merupakan seorang pendeta. Sang paman begitu gembira usai diizinkan mengasuh putra saudaranya itu. Sebab, dirinya merasa mendapatkan seorang anak laki-laki yang kelak bisa meneruskan misi kependetaannya. Paman saya hanya memiliki anak perempuan. Putrinya itu tidak bisa meneruskan pekerjaan paman saya. Makanya, saya sejak kecil sudah dididik dengan agamanya, non-Islam, ujar lelaki yang kini berusia 50 tahun itu. Beberapa waktu lalu, ia mengenang pola pendidikan yang diterapkan sang paman. Setiap akhir pekan, Edi diharuskan untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan keagamaan di gereja. Pada mulanya, ia sebagai seorang anak-anak agak merasa canggung. Terlebih lagi, lingkungan tempat tinggal pamannya itu masih terbilang baru baginya. Namun, lama-kelamaan Edi menjadi terbiasa. Ia terus aktif di pelbagai organisasi pemuda. Bahkan, dirinya pernah menjadi ketua. Dengan penuh semangat, remaja itu selalu melaksanakan misi-misi yang diberikan kepadanya. Satu kewajiban yang harus dilaksanakannya adalah mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk beriman pada agama non-Islam ini. Dikatakannya, setiap orang harus membawa satu orang lain untuk sama-sama memeluk agama non-tauhid tersebut. Berkat gemblengan pamannya, Edi pun tumbuh menjadi seorang pelaksana misi yang tangguh. Kesulitan apapun yang terjadi di lapangan, itu terus dihadapinya dengan piawai. Ia mengunjungi banyak daerah demi melaksanakan tugas syiar agama non-Islam itu. Bahkan, pernah pemuda ini dikirim ke daerah-daerah terpencil di Jawa Timur. Begitu lulus SMA, Edi semakin mantap menjalankan misinya. Sementara itu, pamannya ingin agar keponakannya itu kelak dapat menggantikannya sebagai pendeta. Edi pun menempuh pendidikan sarjana atau S1 dalam bidang agama yang sedang dianutnya saat itu. Pada masa kuliah, Edi mulai lebih terbuka. Dalam arti, ia memperluas jaringan pertemanannya. Kawan-kawan bukan hanya dari yang seiman, tetapi juga yang berlainan agama dengannya saat itu. Pengenalan Islam dimulai. Salah seorang teman Edi yang beragama Islam ialah Abdullah. Kawan muslimnya itu pernah beberapa tahun menjadi santri di sebuah pondok pesantren. Dengan semangat yang menggebu-gebu, Edi merasa tertantang untuk mengajak orang Islam itu berdebat soal agama. Dalam bayangannya saat itu, pamannya pasti bangga bila dirinya dapat memurtadkan seorang muslim. Terlebih lagi, proses pemurtadan itu terjadi setelah yang bersangkutan berdebat dengannya. Saya pun mengumpulkan berbagai bahan materi sebagai persiapan debat. Saya pergi ke perpustakaan, tempat ibadah, dan lain-lain sebagainya. Namun ia tak merasa cukup. Lalu saya juga membeli beberapa buku tentang Islam, kata dia mengenang. Waktu itu, Edi sampai-sampai merelakan uangnya untuk membeli mushaf Al-Quran. Pada suatu hari, Edi membuka mushaf Al-Quran secara acak. Ia lalu mendapati surah Al-Ikhlas, beserta terjemahannya. Tiap ayat pada surah itu dibacanya dengan saksama. Akhirnya, ia merasakan suatu pencerahan batin yang luar biasa. Bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak berbapak. Jadi, mengapa saya harus menyembah banyak hal jika sebenarnya cukup dengan menyembah Allah? Tanyanya. Setelah meyakini hal tersebut, Edi bertekad untuk memeluk Islam. Tentu dengan langkah itu ditempuhnya dengan berbagai pertimbangan. Saya beli kitab suci umat Islam itu tidak hanya berisi teks yang berbahasa Arab, tetapi juga terjemahan, hadis-hadis terkait, dan tafsir. Berbekal berbagai sumber itu, pelaksana misionaris itu penuh percaya diri. Di rumah, ia menghabiskan waktu dengan membaca dan mempelajarinya. Untuk memahami Al-Quran dan terjemahannya, ia ternyata memerlukan waktu yang panjang, tidak cukup dengan beberapa hari atau pekan. Maka selama 1 tahun,
ia terus mendalami Al-Quran berserta dengan buku-buku keislaman. Sebab, selama ini kebutuhan hidup ditanggung oleh pamannya yang seorang pendeta. Tidak hanya makan atau minum sehari-hari, dirinya juga masih harus menyelesaikan kuliah S1 yang biayanya ditanggung sang paman. Sejak memeluk Islam, tentu banyak perubahan yang muncul dalam dirinya. Demikian pula, tantangan hidup kian mengena. Dengan sepenuh hati disadarinya, cepat atau lambat pelbagai kenyamanan hidup yang selama ini diperolehnya akan dilepaskannya, mulai dari tempat tinggal, biaya kuliah, dan bahkan uang saku sehari-hari. Dengan dicabutnya semua fasilitas itu, dirinya justru merasa bersyukur, sebab kini ia dapat hidup dengan lebih mandiri dan merdeka. Tiap keputusan pasti memiliki konsekuensi. Saat berusia 25 tahun, Edi bertemu dengan seorang rekan Muslim. Keduanya telah lama berteman, setidaknya sejak awal tahun 1998. Mulanya, rekan Muslim tersebut berpikir bahwa Edi akan mengajaknya berdebat tentang agama. Namun, hal yang akan disampaikannya jauh berbeda. Tolong menjadi saksi, saya mau bersyahadat. Kalimat ini yang saya sampaikan kepada rekan saya itu, ujar dia. Abdullah tentu terkejut atas apa yang diucapkan Edi. Ia pun mengajukan berbagai pertanyaan untuk menghilangkan keheranannya itu. Hingga akhirnya ia percaya, Edi benar-benar tulus ingin memeluk Islam. Pada saat itulah, Abdullah menjadi saksi keislaman rekannya itu. Sejak menjadi seorang Muslim, Edi terus berupaya mengejar ketertinggalan. Ia harus mempelajari ibadah-ibadah wajib dan sunnah, serta hal-hal Islam lainnya. Namun, pada waktu itu dirinya sangat sulit menemukan guru mengaji yang mau mengajarkannya. Terlebih lagi, tak ada rekan yang dapat memandunya. Alhasil, Edi harus mencari seorang diri. Ini merupakan tantangan terbesar baginya. Apalagi, saat itu dirinya sempat terjebak pada guru yang salah. Edi berkenalan dengan beberapa guru yang mengaku pintar mengajar mengaji. Ia pun menyambut bahagia karena dalam pandangannya, guru-guru itu mengajarkannya salat, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Namun, yang dipelajarinya dari mereka justru ilmu bela diri. Bahkan, pelatihan-pelatihan yang ada cenderung menjurus pada syirik. Saya disuruh berendam di laut pantai selatan tengah malam, wirid di ruangan yang gelap, menyiapkan sesajen dan sebagainya. Ujar dia, 3 tahun lamanya Edi terseret dalam pola pengajaran Islam semacam itu. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk keluar, sebab dirinya mulai mengenal pengertian tentang syirik. Beberapa waktu sejak resmi berislam, Edi memutuskan untuk jujur kepada pamannya bahwa dirinya telah memeluk Islam. Mendengar kabar itu, paman dan pihak keluarganya marah besar. Semua buku dan pakaian yang digunakannya lantas dibakar. Edi pun diusir dari rumah. Edi tidak putus asa. Ia terus berjuang menyambung hidup. Kala itu, dirinya lolos seleksi beasiswa. Jadilah pemuda ini meneruskan studi S1 di jurusan jurnalistik. Saat sedang berada di lingkungan kampus, ia secara tidak sengaja melihat acara debat agama. Yang menjadi pembicara dalam kegiatan itu ialah seorang pakar kristologi, Ustaz Insan Moko Ginta. Adapun lawan debatnya adalah seorang pendeta. Sembari kuliah, Edi juga berteman dengan banyak muslimin. Di antaranya adalah para aktivis Muhammadiyah. Mendengar kisah Edi, mereka pun mengulurkan tangannya untuk membantu sang mualaf. Edi kemudian bergabung dengan Yayasan Abdullah Wasian Foundation. Sama seperti dirinya, sang pembina yayasan itu juga merupakan mualaf. Hingga saat ini Edi masih bergabung dengan yayasan tersebut. Pada tahun 2000, Edi mendirikan Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid di Surabaya, Jawa Timur. Saat ini, sudah ada 10 cabang yayasan di berbagai daerah. Mereka yang mendirikan yayasan adalah mualaf binaan Edi yang telah selesai mendalami Islam di berbagai pondok pesantren. Setelah mereka bersyahadat dan meminta pembinaan, Edi kemudian menitipkan mualaf binaannya di berbagai pondok pesantren baik di Jawa Timur maupun Yogyakarta. Setelah selesai belajar, mereka akan kembali ke daerah asal untuk berdakwah dan membina mualaf di daerah tersebut. Untuk memudahkan mualaf yang dibinanya, kini Edi sedang berusaha untuk membangun pondok pesantren sendiri. Saat ini, ia telah mendapatkan lahan. Pesantren yang divisikannya itu kini sedang dalam proses pembangunan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.